Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Jeffrey Syarifullah, perwakilan kelompok 4 dari tugas KNU-an dan keluarga negara. Hari ini, saya ingin mengajak Anda melihat lebih dekat tentang cara pandang Nahdlatul Ulama terhadap konflik besar kelapa sawit dalam ekonomi dan diplomasi Indonesia. Komoditas ini bukan hanya soal ekspor atau minyak goreng semata, tapi juga menyangkut isu global, ketimpangan regulasi, dan bahkan kebangkitan ekonomi bangsa. Mari kita bahas secara utuh. Indonesia akhirnya lawan balik, bukan soal rebutan batas wilayah, bukan soal utang luar negeri, tetapi soal kelapa sawit. Iya, sawit, komoditas yang mungkin di mata sebagian orang cuma minyak goreng, ternyata bisa bikin Uni Eropa kelabakan. Bahkan saking paniknya mereka, sampai minta tolong ke Amerika Serikat segala. Kok bisa segitunya? Apa benar sawit sekarang udah jadi senjata ekonomi Indonesia? Kita mulai dari dasar dulu. Indonesia itu raja sawit dunia. Bersama Malaysia, kita menyuplai lebih dari 85% kebutuhan sawit global. Mulai dari sabun, es krim, lipstik, sampai bahan bakar nabati, semuanya butuh sawit. Jadi, jangan heran kalau komoditas ini begitu krusial. Dan buat Indonesia, sawit bukan hanya sekedar ekspor, tetapi sawit menghidupi jutaan petani di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nilai ekspornya bisa mencapai puluhan miliar dolar tiap tahun. Artinya, ini adalah urat nadi ekonomi rakyat dan negara. Masalahnya, Uni Eropa belakangan ini mulai bermain kasar. Mereka menuding industri sawit sebagai biang kerok deforestasi global lewat aturan yang disebut EU Deforestation Regulation atau EUDR. Mereka mewajibkan produk berbasis sawit harus bisa membuktikan asal-usulnya dan harus terbukti tidak berasal dari lahan hasil pembukaan hutan setelah tahun 2020. Sekilas kedengarannya ideal, ya demi lingkungan katanya. Tapi ternyata aturan ini nggak berlaku adil. Minyak kedelai dari Amerika dan minyak bunga matahari dari Eropa justru dikecualikan. Dari aturan yang sama loh, kenapa? Padahal dua komoditas itu juga kontribusi besar terhadap deforestasi. Ini bukan lagi soal lingkungan, ini perang dagang dan kita nggak tinggal diam. Indonesia dan Malaysia menggugat Eropa ke WTO, alias Organisasi Perdagangan Dunia. Kita juga mulai mengalihkan ekspor sawit ke negara lain, kayak Tiongkok, India, Timur Tengah, dan Afrika. Tiongkok misalnya, dalam 2 tahun terakhir naik jadi pembeli utama sawit Indonesia. Langkah ini jelas bikin Eropa panik, karena mereka tahu kalau Indonesia dan Malaysia benar-benar tutup keran ekspor, banyak industri di Eropa bisa lumpuh. Apalagi sejak konflik Rusia dan Ukraina, Eropa mengalami krisis energi besar-besaran. Mereka cari alternatif bahan bakar dan salah satunya biofuel dari sawit. Tapi di saat bersamaan mereka malah bikin sawit makin susah masuk. Itu ibaratkan orang butuh air tapi malah nutup keran sendiri. Ya, menarik. Eropa ternyata diam-diam minta bantuan ke Amerika Serikat. Lewat berbagai pertemuan diplomatik, mereka mencoba melobi agar tekanan dari Indonesia bisa diredam. Tapi langkah itu justru memperkuat posisi Indonesia. Kita sekarang sadar, sawit itu bukan cuma barang dagangan, tapi alat tawar global. Kita bukan lagi cuma penonton dalam sistem perdagangan dunia, kita sekarang pemain utama. Tapi tentu Indonesia juga nggak bisa semata-mata ngotot. Pemerintahan mulai serius dorong sertifikat sawit berkelanjutan kayak ISPO dan RSPO. Dan jangan lupa, Indonesia juga harus kuat di dalam negeri. Kita bisa kembangkan biodiesel dari sawit buat transportasi publik dan industri. Bukan cuma kurangi ketergantungan energi fosil, tapi juga naikin nilai tambah sawit kita sendiri. Karena ujung-ujungnya, sawit bukan cuma soal ekspor, ini soal masa depan energi, pangan, dan martabat bangsa. Dan saat ini, Uni Eropa mulai panik. Kita tahu, kita sedang ada di jalur yang tepat. Tapi ingat, ini bukan cuma soal perdagangan. Ini soal narasi, citra, dan siapa yang berani bicara. Kita harus tampil dan tunjukkan bahwa petani sawit kita bukan perusak alam, tapi pahlawan ekonomi. Sawit itu sekarang bukan hanya sekedar komoditas mentah. Ini adalah senjata ekonomi Indonesia. Dan senjata itu cuma berguna kalau kita tahu cara mengasah dan mengarahkannya. Balik lagi ke topik utama, cara pandang Nahdlatul Ulama terhadap kasus konflik besar kelapa sawit.
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS menerima penghargaan sebagai lembaga pendukung sawit Nahdlatul Ulama dari Lembaga Pengembangan Pertanian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Penghargaan ini diberikan dalam acara peluncuran program Sawit Gusto Pesantren yang berlangsung pada 25 Oktober 2024 di Hotel Asasia, Jakarta. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan untuk kalian yang setuju dengan Indonesia harus lawan diskriminasi dagang dan pakai sawit sebagai senjata utamanya, jangan lupa like and share video kami. Karena ini bukan cuma perang dagang, melainkan ini adalah kebangkitan Indonesia. Sekian dari saya Ahmad Jeffrey Syarifullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.